Pertanyaannya adalah, apakah software paket tidak ada customization-nya sama sekali? Customisasi yang dilakukan pada software paket menggunakan parameter setting. Fleksibilitas yang didapat dari custom dapat memenuhi semua keinginan pembeli. Sedangkan pada software paket ada keterbatasan karena hanya menggunakan parameter setting tadi. Salam sejahtera Rich People. Selamat berjumpa kembali di Andal Growth Strategy. Pertemuan kali ini kami mendapat pertanyaan dari Rich People. Benarkah saat ini high-res customization sudah ditinggalkan? Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya akan membahas tentang software custom dan software paket. Software paket enterprise pun masih melakukan customization seperti SAP, Microsoft Dynamics. Software enterprise tersebut memang memberikan ruang untuk dilakukan customisasi. Tapi customisasinya dilakukan oleh sistem integrator. Customisasi yang cukup banyak akan menyulitkan si pembeli. Karena pada saat ada upgrade versi terbaru, tidak bisa dilakukan upgrade. Software lokal banyak juga yang melakukan custom. Tidak mudah memang untuk perusahaan lokal membuat software paket. Kesulitan pada desain software paket adalah bisnis proses yang harus dikuasai oleh pembuat software. Membuat software paket relatif lebih panjang waktunya dibandingkan dengan membuat software custom. Karena software custom sudah mempunyai requirement dari customer. Sedangkan pada software paket harus tahu proses bisnisnya dari banyak perusahaan. Sehingga pada saat dibuat paket dapat digunakan oleh banyak customer. Pertanyaannya adalah, apakah software paket tidak ada customization-nya sama sekali? Customisasi yang dilakukan pada software paket menggunakan parameter setting. Fleksibilitas yang didapat dari custom dapat memenuhi semua keinginan pembeli. Sedangkan pada software paket ada keterbatasan karena hanya menggunakan parameter setting tadi. Nah, permasalahan dengan software custom untuk software HIS adalah pada saat terjadi perubahan peraturan pemerintah. Vendor software custom harus mengubah untuk beberapa customer. Karena memang mempunyai versi yang berbeda-beda. Ini akan memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan untuk software paket, cukup mengubah satu software saja. Kemudian di-upgrade semuanya, sehingga akan lebih cepat. Perbandingan antara software paket dan software custom kalau kita lihat dari fleksibilitas, software custom sangat fleksibel karena dibuat sesuai dengan keinginan si pembeli. Sedangkan untuk software paket, penyesuaian kebutuhan dilakukan dengan parameter setting. Dan parameter setting ini tentunya tidak bisa sefleksibel software custom. Yang kedua tentang upgrade. Software custom sulit untuk melakukan upgrade karena dibuat khusus untuk satu customer saja. Bila ada perubahan teknologi, harus dibuat ulang. Atau bila terjadi perubahan peraturan, harus diubah oleh vendor, yang mungkin memerlukan waktu yang lama. Software paket akan dengan mudah melakukan upgrade, baik untuk teknologi maupun untuk perubahan peraturan. Karena semua customer dari vendor software tersebut mempunyai versi yang sama. Hal ketiga tentang support. Software custom biasanya supportnya lebih sulit. Karena kalau yang biasa melakukan support itu cuti, maka sulit untuk digantikan oleh support lainnya. Untuk software paket, karena semua customer menggunakan versi yang sama, maka support tidak tergantung dari orang tertentu. Bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi dapat disimpulkan, kalau perusahaan bisa menggunakan software paket, akan lebih baik memilih software paket dengan mengubah sedikit proses bisnis yang kurang sesuai di perusahaan itu. Bila perusahaan mempunyai peraturan perhitungan yang agak kompleks, tidak dapat dihindari, harus menggunakan software custom. Baik Rich People, sharing saya sampai di sini. Mudah-mudahan pertanyaan dari Permisa dapat terjawab. Bagi Rich People lainnya,
Bila ada case yang ingin dibahas, dapat mengirimkan ke komen di YouTube channel ini.